bisa dimulai. Ibu, untuk itu aku mau nanyain ini, saya mau nanyain untuk pengelolaan lingkungan belajar di Inggris sama di Abdul yang diterapin di sekolah Inggris. Kalau yang di lingkungan sekolah di dalam kelas itu ya biasa mengikuti program-program sesuai dengan kurikulum ya, tapi kita juga kan ada kegiatan yang di luar sekolah, seperti kegiatan berenang, mengisi kaji, kunjungan ke tempat-tempat yang bisa mengedukasi anak-anak. Kalau untuk semester pertama itu program kita sudah berjalan itu berenang, terus mengisi kaji, kegiatan di luarnya, kegiatan keluar ya, outing kelas, itu kan ada kegiatan outing kelas. Kalau untuk kegiatan di luar seperti prosotan, ayunan ya normal aja lah, biasa aja kata-kata ini. Kalau untuk pembelajaran di dalam kelas ya kita harus sesuaikan dengan kurikulum yang mau diajarnya, seperti hari ini mau apa. untuk jadwal pemeriksaan rutin itu dalam fasilitas itu maksudnya untuk jadwalnya itu Maksudnya kan sih ada aturan seperti perusahaan ini, dan itu ada pemeriksaan rutin dari pihak sekolah itu berapa bulan sekali. Untuk keamanannya, Iya. untuk apa? Ya itu pasti kita cek selalu ya. Kita cek selalu kondisinya, paling tidak sebulan sekali kita selalu cek. Sebenarnya sih kalau ngecek sih setiap hari juga kita selalu cek kan ya, dari posisinya ada yang berubah tidak gitu. Karena untuk BTK kami ini kan sebagian sudah ditanam gitu, jadi bisa diangkat, bisa digeser-geser, jadi emang setiap hari harus kita kontrol posisinya. terus dalam pembelajaran indoor itu apakah ada jadwal pergantian tata letak nih ruangannya Bu? Ada, kita kadang apa sistemnya berkelompok area gitu, area. Pokoknya kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Apakah harus klasikal, apakah harus berkelompok, apakah harus area, sistem area ya. Kalau sekarang apa ya? Kalau dulu itu masih sistem area ya, misalnya sesuai minat anak. Hari ini anak-anak mau masuk di area apa bahasa, apa sains, apa seni gitu. Kita sesuaikan dengan modul ajaran yang kita siapkan gitu. Jadi nggak selalu seperti itu posisi ruang kelas gitu. Untuk ruangannya itu kan dua ya. Kalau misalkan dibagi perbagian itu tetap dua, maksudnya itu loh kan untuk ruangan kalau indoor itu kan biasanya ada sentra balok kayak gitu Ya itu sentra itu bakalan dari area tadi. dari area mereka udah nggak pakai itu karena udah nggak masukin minat anak gitu loh. Ya. Jadi sesuai kurikulum itu kita tuh setiap kurikulum beda, ya sentra atau area itu kita pakai kemarin di kurikulum 112. Ya sekarang kita sudah kurikulum merdeka, anak-anak lebih merdeka lagi. kalau dalam pembelajaran indoor itu apakah orang tua itu turut berkontribusi dalam pembelajaran? Hanya di guru saja. Untuk ruangan kesehatan medisnya atau UKS-nya itu dilengkapi alat medis tertentu atau tidak seperti pedidakar atau termometer. Kebetulan kita kerjasama dengan Posko. Ini sebelah ini kan Posko. Jadi alhamdulillah kalau untuk UKS-nya kita alhamdulillah lengkap ya, setiap hari ada bidangnya di sini, ada petugas kesehatannya. Kalau untuk UKS-nya kita memang udah kerjasama dengan Posko. Kebetulan kita disediakan dengan Posko. Posko kan menggunakan lahan TK. Untuk lingkungan pandemi ya Bu. Kalau manasik
dilakukan di mana ya? Islam sih enggak. Oh, di sana. Iya. Jadi untuk di sini tuh nggak ada area hijau itu seperti taman gitu, nggak ada ya? Cuma bunga-bunga di bunga aja ya. Jadi kalau kayak lapangan kita nggak ada. Seperti ini sudah permanen semua. Untuk mengatasi kerusakan pada peralatan itu bagaimana? Dananya ya kita kan kalau pendaftaran itu biasanya kita ada uang pengembangan atau pengembangan itu yang kita gunakan untuk memperbaiki kalau ada yang rusak, terus ngecat kelas, kalau ada yang rusak kita gunakan untuk uang pengembangan itu. Jadi emang ada dananya untuk waktu saat mereka pendaftaran sekolah. Untuk S1 kelasnya terdiri dari berapa? Kita di sini yang satu kelas 5, yang satu kelas 13, yang sini 12. Liburannya hanya 2. Gurunya ada gurunya 3, 4 sama saya. Oh, Ini lagi Budina akhir lagi sakit. Ini jadwal sekali pemeriksaan kayak fasilitas luarnya gitu setiap hari. Kalau pas ini kita cek setiap hari, cuma kalau perbaikan biasanya setiap tahun sekali baru bisa perbaiki. Kecuali memang ada yang darurat yang memang harus diperbaiki ya kita langsung perbaiki. Jadi kalau untuk masalah perbaikan mainan tuh kita waktunya nggak bisa kita tentuin ya. Gitu. Cuman kalau untuk pemeriksaan kita kontrol tiap hari. Gitu. Karena tempat kita ini tidak ditanam, tidak tertanam. Kalau yang di TK-TK lain mungkin rosotannya itu dari tembok kan ditanam, terus ayunan juga permanen ditanam, jadi nggak perlu apa ya, mungkin kontrol sebulan sekali atau berapa bulan sekali bisa dikontrol gitu. Kalau kami itu nggak ada yang ditanam, semuanya ngembang gitu, jadi kita harus rajin-rajin cek. Berarti lingkungan outdoor itu di sini nggak ada kayak mengenal bunga, maksudnya di lingkungan outdoor yang di Oh ya, kita ada kegiatan pembelajaran luar. Biasanya kita ajak anak-anak kalau nggak hari Jumat biasanya kita ajak anak itu pun mungkin sekitar sebulan sekali kita keluar, kita mengenal lingkungan sekitar sekolah ya. Nanti kan kita ada ini pohon apa, nah ini bunga apa, kita ajak keliling lingkungan sekolah. Di sini kan alhamdulillah masih ada taman-taman, tumbuh-tumbuhan. Iya, lewat alam langsung. Terus kita juga nanti sesekali kita ajak mereka ke Kalpataru, ke lapangan langsung bermain di sana, belajar dan bermain di sana. Jadi kalau untuk pengenalan alam kita bawa mereka langsung. Terus seperti kegiatan kita juga ada outing class ke taman gitu, misalnya nanti anak-anak mengenal macam-macam binatang, cara memberi makan binatang, terus bercocok tanam, mengenal ikan, itu biasanya kita masukkan dalam agenda kegiatan outing class. Kita kunjungan ke taman apa yang di situ ada edukasi untuk anak-anak. Itu kalau untuk di sekolah secara langsung kita emang nggak ada. Jadi untuk permainannya berbeda umur atau maksudnya untuk permainan kan ada yang umurnya 5 tahun, ada yang umur 4 tahun, itu beda-beda atau sama dengan permainan? Kebetulan kita hanya menerima kelompok B ya. Kelompok B itu 5 tahun ke atas semua. Jadi emang kita satu umur. Jadi yang mainannya nggak ada yang beda-bedakan. Kita waktu itu kita ada kelompok bermain, cuma udah kita tutup, nggak ada lagi. Anak usia di bawah 4 tahun tuh udah nggak ada lagi. Sekarang rata-rata 5 tahun semua. Ini kelompok A sama kelompok B yang langsung ke SD. Ya itu aja juga. Oh iya. Untuk suratnya ibu menyusul hari ini Iya, ya? iya. Nanti dia jam berapa? Habis zuhur kayaknya. Tapi kan kami udah nggak ada. Kami hari Jumat kan setengah 12 kami sudah buka. Kalau hari biasa ya kami sampai jam 1 ya tergantung. Kalau banyak kerjaan bisa sampai siang. Kalau enggak mentok jam 12. Karena dia di sini soalnya jam pagi belum buka. Ya bagaimana lagi? Kalau nggak Senin juga nggak apa-apa. Kalau Senin juga nggak apa-apa kalau emang kalian. Jadi dari mana rumahnya? Kalau kan berdua dari sini. Pemilihnya di mana? Di belakang paling. Oh, belakang Palinton. Senin aja nggak apa-apa ya. Kalau aku di Gambar. Gambayur ya Allah dari
kemarin yang dari Gang Bayur juga sih itu. Iya, Mbak Yeni. Mbak Yeni, kamu dari Mbak Yeni. Aku Mereka dari kemarin rekomendasi. praktek kemarin berapa 4 kali pertemuan kalau nggak salah. Oh kalian semester 3, Iya. mereka masih semester 5. Masih nggak ada Bu EM. Masih. Jadi Busas Saya belum belum tahu. Ibu EM itu dosen kaminya kalau aku belinya angkatan pertama Junila tahun 2004. Mungkin Bu EM bakal ya mungkin kalau kenal nggak mungkin Bu EM. Oh angkatan berapa? Angkatan 2004, angkatan pertama Bu. Dulu Bu EM bisa Dani Yonas siapa ya? Bisa Pak Urwan yang itu muda dosen-dosen tua, dosen-dosen senior. Ternyata Bu EM masih. Sudah apa nih yang bisa dibantu? sudah cukup Ibu. Untuk ruangan ini boleh dipakai. Ya,